Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Langsung saja nggih. Jadi untuk alur KRS Merdeka Belajar untuk mahasiswa Unisa Yogyakarta. Yang pertama ini adalah alur besarnya. Ya, yang pertama untuk Merdeka Belajar itu berawal dari prodi ya. Nanti bisa ada kerjasama dengan mitra yang nanti bisa diurus bersama dengan KUI. Tapi kemarin ada informasi juga ada beberapa yang memang tidak ada kerjasamanya, tetapi itu merupakan program dari Kemdikbud seperti KMMI, kemudian dan seterusnya itu. Tapi menurut informasi bahwa program yang tanpa kerjasama tersebut bisa lebih dari satu program. Okay. Kemudian program itu bisa jadi tahun ini ada, kemudian atau semester ini ada, tapi kemudian tahun depan nggak ada, atau semester depan tidak ada, atau ada yang baru, atau ganti nama aja karena ada satu dan lain hal. Sehingga kemarin akhirnya kembali lagi untuk KUI nanti menginput kerjasama dengan mitra yang pertama, yang kedua KUI juga nanti akan menginput informasi yang seperti KMMI. Jadi misalnya program-program yang tanpa kerjasama tetapi itu merupakan program yang dibuka dari Kemdikbud. Kemudian nanti dari program studi akan mengumumkan program Merdeka Belajar. Jadi nanti yang dibuka Merdeka Belajar antar prodi nanti seperti apa, yang boleh diambil oleh prodi yang lain itu seperti apa. Kemudian Merdeka Belajar yang magang nanti seperti apa, mata kuliahnya apa saja, kemudian termasuk nanti ada KKN Bina Desa, penelitian dan seterusnya, yang di situ ada 8 jenis ya. 8 jenis itu termasuk jenis yang pertama adalah pertukaran. Harapannya pengumuman itu dapat dilihat oleh siapa saja ya, karena Merdeka Belajar kan dapat juga diambil oleh mahasiswa luar. Kemudian untuk yang diumumkan itu saya mengusulkan untuk semua prodi itu mengupload juga CP di webnya. Jadi ada satu menu tersendiri yang isinya itu semua CP, sehingga nanti dari prodi itu tidak perlu lagi menjawab pertanyaan dari prodi lain atau dari universitas lain CP-nya itu apa gitu. Dan tidak perlu lagi misalnya memasukkan CP itu ke dalam struktur program atau daftar yang di Merdeka Belajarkan, sehingga nanti untuk CP nanti bisa ada link khusus ke CP, sehingga nanti tinggal buka saja CP-nya apa gitu. Karena pada prinsipnya untuk Merdeka Belajar adalah CP-nya, jadi capaian pembelajarannya itu seberapa. Contoh kasus, kemarin setelah sosialisasi dengan semuanya, dengan dosen itu, ada pertemuan dengan bioteknologi. Kemudian kemarin pada waktu sosialisasi juga ada informasi dari fisioterapi yang di dalamnya ada hibrid. Ya, hibrid itu maksudnya setengah atau sebagian itu diambil di Merdeka Belajar, sebagiannya diambil di Unisa. Jadi misalnya mata kuliah psikologi apa gitu ya, psikologi anak misalnya, itu satu SKS diambil di UI misalnya, tetapi 2 SKS-nya ngambil di Unisa gitu.
Sehingga bagaimana menentukan porsinya itu dilihat dari CP. Yang di UI itu sebenarnya yang diajarkan satu SKS itu CP-nya apa sih gitu. Oh, CP-nya ABCD. Ya, kemudian yang di Unisa itu tinggal mengajarkan yang belum ada CP-nya di UI tadi. Sehingga nanti mungkin setiap semester, setiap angkatan, setiap tahun itu mungkin beda-beda apa yang di ini. Itu untuk yang hibrid. Tapi kalau misalnya full ya sudah, nanti tinggal mencocokkan saja mata kuliah di psikologi misalnya di Unisa, misalnya dengan psikologi di UI itu kecocokannya di mata kuliah apa begitu, sehingga nanti bisa dikonversi full SKS-nya. Nah, setelah mengumumkan itu, tentu saja nanti ada pengumuman atau struktur program. Baik itu nanti struktur program untuk yang reguler maupun struktur program untuk yang Merdeka Belajar. Oke, kemudian struktur program atau pengumuman itu digunakan oleh akademik. Ini akademik ya, untuk menawarkan mata kuliah baik itu yang reguler maupun yang Merdeka Belajar. Jadi yang reguler jangan dilupakan. Kemudian setelah itu pengumuman atau struktur program itu digunakan oleh PA itu untuk sebagai dasar ketika melakukan konsultasi dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu konsultasi dengan PA-nya. Hasil akhir dari konsultasi adalah form konversi. Jadi misalnya ada mahasiswa konsultasi ke Pak Komar ya, Pak ini saya mengambil Merdeka Belajar yang pertukaran belajar di UI begitu. Nah nanti dilihat di UI itu seperti apa. Tapi kemudian nanti mata kuliah ini bisa nggak dikonversi ke mata kuliah di Unisa gitu. Dilihat dari CP-nya, oh bisa ke mata kuliah ini gitu. Nah, kemudian untuk yang magang nanti kan dikonversi ke 20 SKS ya. Saya nggak tahu apakah 20 itu maksimal atau harus 20 ya. 20 SKS ya, nggak tahu nanti setiap prodi kan berbeda mata kuliahnya ya. Itu apa bisa dikonversi seperti itu gitu. Dan ternyata kalau menurut Pak Hari Akbar kemarin bahwa untuk magang itu pasti ya, pasti 20 SKS, kemudian pasti mata kuliahnya ABCDE gitu. Satu prodi. Tapi ternyata setelah saya di bioteknologi itu enggak gitu. Ternyata untuk bioteknologi itu ada pecahan-pecahan lagi. Jadi kalau di industri jenis industrinya seperti ini, nanti mata kuliahnya ABCDE. Kalau industrinya seperti ini, maka beda lagi gitu. Kalau industrinya seperti ini, tergantung jenis industrinya kalau nggak salah. Sehingga nanti mungkin setiap mahasiswa nanti bisa berbeda-beda. Sehingga itulah pentingnya konsultasi dengan dosen. Kemudian selain itu nanti dosen juga akan memberi konsultasi jika ternyata total SKS-nya itu lebih dari ketentuan. Ketentuannya apa? Ketentuannya itu tidak boleh lebih dari 24 SKS. Contoh kasus kemarin yang di Prodi Gizi itu ada beberapa mahasiswa yang ke Malaysia. Kemudian ternyata bisa dikonversikan ke 6 SKS. Nah, tetapi ternyata SKS itu ada di semester 6, padahal dia sekarang ada di semester 5. Nah, di semester 5 itu ada 20 SKS. Kalau 20 ditambah 6 SKS hasilnya adalah 26, sehingga 26 itu melebihi batasan 24 SKS, sehingga karena offset nanti bisa tendangan bebas. Nah, sehingga di situ ada sistemnya bukan menabung nilai ya, jadi kita menghindari proses menabung nilai. Jadi kita memaksimalkan kalau bisa tidak mungkin ya menabung nilai. Jadi caranya gimana? Caranya dari semester 5 itu dicari kira-kira ada mata kuliah yang itu memang tidak ada kaitannya dengan semester berikutnya enggak. Ternyata ada, yaitu kewirausahaan 3 SKS, sehingga yang kewirausahaan 3 SKS itu dipindah ke semester 7, kemudian yang 6 SKS semester 6 tadi diambil di semester 5, sehingga
20 dikurangi 3 itu 17, ditambah 6 sama dengan 23. Sehingga beberapa mahasiswa tersebut di semester 5 mengambil 23 SKS dengan rincian 17 SKS reguler, 6 SKS Merdeka Belajar. Kemudian semester berikutnya, semester 6 itu dia total SKS semester 6 itu dikurangi 6 karena sudah diambil di semester 5 tadi. Kemudian semester 7-nya SKS semester 7 ditambahi 3 SKS. Dan itu tidak melebihi 24 SKS. Sehingga itu adalah fungsi konsultasi dengan PA termasuk itu jagani jangan sampai lebih dari 24 SKS. Kemudian nanti juga memastikan bahwa pemetaannya sudah benar. Magang itu dengan apa saja, mata kuliah apa saja. Kalau magang saya kira sudah pasti ya, mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau misalnya pertukaran pelajar keluar, misal outbound, jadi mahasiswa Unisa misalnya ke Brawijaya atau ke UGM atau ke ITB atau ke UI itu nanti dilihat kira-kira bisa nggak ini dikonversi. Kalau dengan PT dalam negeri saya yakin insya Allah sebagian besar bisa. Tapi kalau yang di PT luar negeri tadi kayak Malaysia tadi itu perlu benar-benar dilihat CP-nya apakah sesuai atau tidak. Kalau ternyata CP-nya itu di semester berikutnya, strateginya gimana supaya mahasiswa tersebut mengambilnya tidak lebih dari 24 SKS. Kalau misalnya SKS reguler dan SKS Merdeka Belajarnya tidak lebih dari 24 SKS mungkin tidak terlalu masalah gitu ya. Jadi form konversi itu tujuannya adalah supaya tidak ada masalah di belakang. Sehingga itu benar-benar terencana. Kalau bisa itu merupakan rencana. Jadi benar-benar rencana mahasiswa mungkin sampai 2 tahun ke depan karena mungkin kalau misalnya lebih dari 24 SKS. Jadi mengapa perlu ada ketemuan dengan PA? Itu salah satu diantaranya adalah supaya bisa mengukur, benar-benar mengukur per mahasiswa. Jadi kalau misalnya dia sudah magang 20 SKS, ketika mengambil reguler di Unisa 4 SKS, kira-kira mampu enggak? Magangnya seperti apa sih kamu di sana gitu? Satu hari berapa jam? Kira-kira kalau kamu kuliah itu jadwalnya tabrakan enggak? Nah, jadi fungsi membuat konversi ini nggak cuma membuat konversi terus wes gitu Pak, tapi benar-benar melihat kemampuan biayanya kalau ada biayanya, kemudian kemampuan waktunya, kemampuan bagaimana dia memanage segalanya itu perlu dilihat. Kemudian kalau menurut saya selama dia mampu, apapun strateginya silahkan. Dia mau ngambil antar prodi boleh, kemudian di luar Unisa boleh, sekaligus reguler boleh, tambah tambah yang salah satu dari BKP boleh. Jadi dia mengambil 4 model KRS itu sebenarnya nggak apa-apa, asal tadi jadi dilihat benar kira-kira jadwalnya gimana, kalau ada biaya gimana. Kalau online itu cenderung lebih mudah Pak Komar, tapi besok kalau benar-benar offline, nah itu saya nggak bisa bayangin. Dia kuliahnya di UI tapi ngambil juga di Unisa, gimana itu kalau offline ya. Sehingga nanti benar-benar dilihat ya. Jadi bagaimana proses dia melakukan pembelajaran, kalau misalnya magang nanti seperti apa, ada waktu enggak, kalau misalnya dia ngambil reguler dan seterusnya, itu merupakan pertimbangan tersendiri. Makanya perlu nanti per mahasiswa. Jadi nanti untuk form konversinya per mahasiswa ya. Nanti mungkin setiap satu mahasiswa dengan mahasiswa lain benar-benar sangat berbeda. Kemudian ada 3 jenis Merdeka Belajar yang dapat diambil oleh mahasiswa Unisa ya. Yang pertama adalah pertukaran pelajar outbound. Ya, pada saat konsultasi itu PA itu akan melihat CP MK tujuan dan CP mata kuliah asal. Mata kuliah tujuan itu yang misalnya di UI ya, misalnya itu mata kuliah tujuannya apa sih? Kemudian mata kuliah asal tuh mata kuliah di Unisa. Kira-kira ketika dikonversi ke Unisa itu jadinya apa sih begitu. Tapi ini tidak membahas nilai ya, ini membahas pemetaan konversinya. Kemudian ada nggak surat kerjasamanya? Jangan-jangan nggak ada, ini mahasiswa ngawur aja gitu ya.
Kemudian bagaimana pembiayaannya? Gratis? Oh, oke, gratis. Terus kalau misalnya nggak gratis, siapa yang bayar? Kalau misalnya offline, itu nanti kan kalau offline kan berarti harus ke lokasi nih. Kira-kira biayanya gimana? Yang nanggung keretanya siapa? Yang nanggung pesawatnya siapa? Nginapnya di mana? Makannya gimana? Yang nanggung siapa? Dan seterusnya. Kalau offline, kalau online, kira-kira gimana? Apakah kuotanya ditanggung mahasiswa sendiri atau gimana? Tapi kayaknya kalau kuota ditanggung mahasiswa sendiri nih. Nah, nanti seperti itu. Nanti perlu ada pembicaraan seperti itu. Tujuannya supaya nanti benar-benar proses pembelajaran Merdeka Belajarnya memang dapat berjalan dengan baik. Jadi tidak ada masalah di belakang. Kalau ada pun masalah itu meminimalisir jumlah masalah. Nah, setelah itu dia baru KRS. Kemudian dia jangan lupa itu nanti dikawal juga untuk proses di tempat mitra, karena di tempat mitra mungkin juga ada KRS dan seterusnya. Saya kurang tahu karena mungkin di setiap institusi berbeda-beda. Kemudian jenis Merdeka Belajar yang kedua yang bisa diambil adalah pertukaran pelajar antar prodi. Ini internal di Unisa ya. Jadi misalnya dari psikologi mengambil keperawatan atau keperawatan ngambil psikologi misalnya, atau misalnya TI ngambil Ilkom, ilmu komunikasi dan sebaliknya, atau misalnya gizi ngambil administrasi publik dan seterusnya itu ya. Apa yang perlu diperhatikan adalah CP mata kuliah tujuan harus sama dengan CP mata kuliah asal. Ada kesesuaian lah, ada kesesuaian. Kemudian kalau biayanya itu menggunakan biaya SKS sesuai dengan prodi asalnya. Kalau dia asalnya di psikologi, maka nanti SKS-nya adalah SKS psikologi. Ketika ngambil di perawat juga nanti SKS-nya SKS psikologi gitu. Kalau rule-nya kemarin seperti itu. Kemudian untuk aktivitas mahasiswa itu juga harus dilihat surat kerjasamanya ada atau tidak, aktif atau tidak. Kemudian aktivitasnya apa, biayanya berapa, kalau ada biayanya, bagaimana cara membayarnya dan seterusnya. Kemudian termasuk memastikan bahwa ada dosen pembimbingnya gitu ya. Karena kalau aktivitas mahasiswa kan ada dosen pembimbingnya kan. Jadi misalnya magang itu ada dosen pembimbingnya. KKN itu kan juga ada, mungkin namanya beda-beda tapi prinsipnya sama, nanti ada dosen pembimbingnya. Jadi setelah konsultasi itu nanti menghasilkan form konversi yang itu bisa merupakan kombinasi dari ketiga-tiganya. Nah, kemudian dengan dasar itu maka mahasiswa bisa melakukan KRS Merdeka Belajar yang menunya itu berbeda dengan KRS reguler biasa. Jadi ketika mahasiswa itu mengambil mata kuliah atau melakukan KRS Merdeka Belajar, maka dia tidak perlu lagi melakukan KRS yang reguler. Kecuali kalau dia memang mengambil mata kuliah lain yang memang reguler begitu. Kalau dia hanya murni Merdeka Belajar, maka KRS-nya KRS Merdeka Belajar saja. Formnya, maksudnya menunya itu, sehingga tidak perlu lagi double KRS. Oke, tetapi mahasiswa juga bisa melakukan KRS untuk yang reguler. Jadi konsultasi dengan PA itu dia juga bisa KRS reguler. Kemudian dia bisa KRS paket maupun non paket. Kemudian setelah itu ada validasi PA. Jadi itu adalah gambaran besar apa yang dilakukan pada waktu Merdeka Belajar. Oke, ini adalah preview. Jadi misalnya ini adalah menu untuk pertukaran pelajar antar prodi. Nah, nanti di sini mahasiswa itu memilih mata kuliah prodi asal dan mata kuliah prodi tujuan. Mata kuliah prodi asal itu nanti ya sesuai dengan asalnya mahasiswa. Ini misalnya mahasiswa akuntansi ya. Akuntansi, keuangan, pemerintahan daerah dan praktik. Nah, nanti ketika misalnya dia di administrasi publik itu dia ngambil apa? Ngambil reformasi administrasi publik.
Nah, kelasnya adalah kelas API. Jadi kita bagi kelas ke dalam dua jenis kelas, yaitu API dan AMO. API itu antar prodi dan pertukaran pelajar internal. Kalau AMO itu aktivitas mahasiswa dan pertukaran pelajar outbound. Nanti kita bagi dua. Untuk yang API itu nanti ada aktivitasnya di Unisa. Untuk yang API itu kan nanti ada aktivitasnya di Unisa, sedangkan yang AMO nanti tidak ada aktivitasnya di Unisa Yogyakarta. Sehingga ini nanti mahasiswa tidak perlu melakukan double KRS. Jadi cukup nanti di sini di prodi asalnya dia nanti dikonversi jadi apa, kemudian di tujuannya dia nanti ngambil apa begitu. Sehingga nanti di sini kan jelas nanti. Reformasi administrasi publik nanti akan dikonversi ke akuntansi keuangan pemerintahan daerah dan praktik. Nah, SKS-nya berapa? 3 begitu ya. Kemudian biayanya berapa? Sama dengan SPP variabel. Itu adalah untuk entry KRS untuk Merdeka Belajar pertukaran pelajar antar prodi di Unisa. Menunya nanti ada di KRS Merdeka Belajar pertukaran pelajar antar prodi Unisa. Kemudian untuk yang pertukaran pelajar outbound, jadi mahasiswa Unisa keluar Unisa, misalnya ke UI, UGM, ITB dan seterusnya, itu menggunakan menu KRS Merdeka Belajar pertukaran pelajar Unisa keluar. Jadi ini misalnya seperti ini, dia mengambil mata kuliah etika bisnis di luar ya, etika bisnis. Nama mata kuliah di luarnya apa? Kemudian kode mata kuliah yang di sana, yang di luar itu kode mata kuliahnya apa? Kemudian nomor kerjasamanya atau nomor yang dari Dikbud tadi, misalnya KMMI atau apa tadi, itu nomornya berapa itu harus tahu. Kemudian biayanya berapa? Kalau tidak ada biaya nanti diisi 0 gitu ya. Kan tadi ini ngobrol di prodi sama Mbak Erni memastikan kalau biayanya itu dari dana MBKM terus diberikan kepada mitra, itu kolom biaya di SIM Unisa tetap dikosongkan kan ya? Ya, jadi prinsipnya tadi kalau ada pembiayaan dari mahasiswa ke Unisa, baik itu lewat Unisa atau ke Unisa, itu baru diisi. Selain itu diisi 0. Jadi selain itu ya kalau langsung ke mitranya ya 0. Kalau itu dibiayai oleh Unisa ya berarti 0 gitu. Oke, siap Pak Basit. Tadi memastikan sih soalnya kita masih ke soal biaya penekanannya untuk mahasiswa ya, soalnya nanti ya, tujuannya supaya muncul tagihan di Unisa begitu, supaya nanti mahasiswa tinggal bayar di BPD atau BSI begitu. Nah tapi nanti ini bakalan ada tambahan lagi satu lagi, tapi opsional, tidak wajib jika itu merupakan mata kuliah hibrid seperti yang saya singgung tadi ya. Misalnya dia di luar itu mengambil etika bisnis misalnya 1 SKS, ternyata di Unisa kok 2 SKS ya. Yang CP-nya 1 SKS tadi kurang untuk mencapai CP yang 2 SKS, maka perlu mengambil lagi di Unisa 1 SKS lagi. Maka nanti di sini nanti akan ada tambahan lagi mata kuliah yang hibrid tadi apa yang ada di Unisa ya. Sehingga nanti dia milih. Kalau tidak hibrid maka tidak perlu ngisi. Jadi kalau misalnya di sini full 2 SKS maka tidak perlu ngisi yang di bawah. Nah ini belum ada menunya karena ini memasukkan baru kemarin kita belum sempat menambahkan untuk menunya gitu. Jadi nanti seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, memilih mata kuliah nanti dikonversi ke apa, kemudian di luar itu mengambil mata kuliah apa, kodenya apa, nama mata kuliahnya apa, kemudian nomor kerjasamanya berapa, kemudian biayanya berapa. Nanti di bawah ada tambahan satu lagi yaitu untuk yang hibrid. Nah, nanti akan masuk kelas apa begitu. Nah, ini kelasnya AMO. Kalau AMO itu berarti tidak ada pencatatan aktivitas di Unisa Yogyakarta.
Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas mahasiswa atau prestasi. Untuk KRS-nya ada dua model. Yang pertama otomatis, yang kedua manual. Yang otomatis itu jika dari prodi itu sudah pasti bahwa jenis aktivitas itu pasti dipetakan ke mata kuliah tertentu. Misalnya magang di komunikasi dipetakan ke mata kuliah DE, itu sudah pasti, maka itu nanti KRS-nya akan otomatis. Tapi kalau tidak ada pemetaannya, belum ada kepastian alias nanti bebas, maka nanti KRS-nya akan manual gitu ya. Oke, langkah yang pertama adalah nanti buka dulu di menu kemahasiswaan, kemudian di klaim prestasi. Nanti mahasiswa silahkan masukkan jenis prestasinya adalah yang ada dalam kurung kampus merdekanya. Baik nanti kegiatan wirausaha, kemudian KKN Bina Desa, kemudian apa tadi ada 7 jenis. Kemudian skopnya nanti apa, nasional atau internasional, tahun akademiknya harus benar ya. Kemudian prestasinya apa begitu. Kemudian nomor SK pembimbingnya inilah tadi kenapa harus diketahui dulu dosen pembimbingnya, karena nanti di sini memasukkan nomor SK pembimbing, tanggal SK-nya, kemudian nama dosennya siapa. Jika jenis prestasinya ini merupakan sudah dipetakan dari prodi, maka nanti mahasiswa tidak perlu melakukan proses selanjutnya. Jadi cukup sampai di sini, nanti disimpan, nanti otomatis akan KRS. Tetapi jika tidak ada pemetaan, maka nanti langkah yang berikutnya mahasiswa akan membuka menu KRS Merdeka Belajar aktivitas mahasiswa, yang nanti menunya seperti ini. Jadi aktivitasnya apa yang tadi dimasukkan ya, kemudian mata kuliahnya apa, nomor kerjasama berapa, biayanya berapa. Nah, kalau nanti otomatis nanti sudah ada di sini nanti 5 mata kuliah atau 6 mata kuliah yang dari aktivitas mahasiswa nanti otomatis ada di sini. Tapi kalau misalnya manual atau sebagian otomatis, maka nanti mahasiswa perlu menambahkan aktivitasnya apa, mata kuliahnya apa begitu. Nomor kerjanya berapa, biayanya berapa. Gitu. Kemudian nanti secara otomatis juga Anda bisa ngecek atau mahasiswa bisa ngecek di lahan, entry KRS lahan, nanti otomatis akan ter-KRS-kan lahan, sehingga nanti di sini ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dosen pembimbingnya Merdeka Belajar, nama dosen pembimbingnya siapa begitu. Nah, kemudian nanti pada waktu melakukan kegiatan di lapangan, maka mahasiswa harus melakukan entry logbook, yaitu di menu lahan, kemudian presensi lapangan atau logbook. Nanti menunya seperti ini. Jadi nanti memilih kelompoknya, kemudian kegiatannya apa. Misalnya untuk kegiatannya, kalau misalnya bimbingannya apa, berapa menit melakukannya gitu ya, menit individu. Sudah, nanti tinggal disimpan saja. Jadi itulah gambaran KRS mahasiswa. Kemudian kapan nilai itu di entry gitu ya. Kapan nilai itu di entry. Oke, untuk pertukaran pelajar outbound nanti selama aktivitas itu tidak ada yang di entry. Selama aktivitas tidak ada yang di entry. Nah, ketika mahasiswa pulang ke Unisa, tentu saja dia bawa nilai ya. Tentu saja dia bawa nilai, misalnya nilainya A gitu ya. Sama-sama 3 SKS nilainya A. Kemudian nanti tinggal dilihat aja di pemetaan konversinya, nanti dari tentukan. Nah, A ini di mata kuliah kita itu jadi apa gitu. Tetap jadi A kah, atau jadi A min kah, atau jadi A garis miring B, atau bagaimana begitu. Atau mungkin bisa naik gitu. Nah, kalau hibrid gimana? Jadi 1 SKS di luar, 1 SKS di Unisa, atau mungkin 2 SKS di luar, 1 SKS di Unisa begitu. Nah, itu nanti dikompromikan. Jadi nilai yang dari luar itu misalnya A ya, yang di Unisa misalnya A garis miring B. Nanti dilihat bobotnya. Nah, ini seni dalam membuat konversi ya. Kemudian nanti
meramu nilai yang dari luar tadi dan dari UNISA, sehingga nanti akan keluar hasil akhirnya yang dilaporkan adalah nilai kombinasi tadi. Kemudian yang untuk pertukaran pelajar ini nanti di mata kuliah tujuan, misalnya mahasiswa perawat mengambil mata kuliah di ilmu komunikasi, misalnya advertising atau periklanan misalnya. Nah, itu nanti mahasiswa tersebut akan ada daftar hadirnya di ilmu komunikasi. Nanti ada centang-centangannya absen biasa itu. Kemudian nanti dosen yang bersangkutan juga memasukkan nilai mahasiswa perawat itu di mata kuliah advertising tadi. Sehingga nanti mahasiswa itu akan tercatat prosesnya, tapi itu nggak dilaporkan ke feeder, tapi nanti hanya sebagai catatan saja di tempat kita. Kemudian nanti mahasiswa itu akan membawa nilainya ke prodinya, kemudian nanti dari prodinya akan mengekuivalensikan. Jadi kalau misalnya periklanan dapat B+, nah, kemudian di perawat misalnya dikonversi menjadi promosi kesehatan. Promosi kesehatan jadi apa nih? Nanti tergantung prodinya mengkonversikan. Jadi tanggung jawab memberi nilai adalah yang ada di prodi tujuan, tapi tanggung jawab konversi ada di prodi asal. Jadi prodi tujuan tidak ada kewajiban konversi, dia hanya memberi nilai murni. Misalnya tadi di periklanan tadi dapat B+, ya sudah, tinggal dikasih nilai di entrian biasa, kayak biasa itu loh, di entrian nilai biasa yang dilakukan oleh dosen itu cuma sampai situ aja. Urusan konversi itu urusannya yang nanti yang punya mahasiswanya tadi, misalnya contohnya perawat ya, dosen prodi perawat yang akan mengkonversikan nilai tersebut ke mata kuliah yang sudah dipetakan. Kemudian aktivitas mahasiswa itu prinsipnya sama dengan pertukaran pelajar outbound ya, nanti ada nilai kemudian nanti dikonversikan ke dalam di dalam konversi, tapi ini tidak ada hibridnya untuk yang aktivitas mahasiswa, tapi ini agak ini ya, seni tinggi. Misalnya magang di suatu tempat, tapi dia dikonversi ke 5 mata kuliah, nanti pembagian mata kuliah A dapat apa, mata kuliah B dapat apa tuh gimana? Padahal nilainya belum tentu nilai ABC loh, dari apa namanya, dari industri. Bisa jadi nanti nilai kemampuan apa berapa, kemampuan apa berapa, kesopanan berapa, dan seterusnya. Saya kurang tahu untuk rubriknya seperti apa, sehingga nanti mungkin perlu diperjelas lagi, perlu ditajamkan lagi untuk aktivitas mahasiswa nanti konversinya gimana. Mungkin itu dari saya, akan sedikit praktek ya. Ya, ini adalah KRS, entry KRS untuk yang reguler. Ini hanya digunakan jika mahasiswa tidak mengambil KRS Merdeka Belajar, atau mungkin dia ngambil Merdeka Belajar tapi dia juga ngambil mata kuliah reguler. Nanti dia memasukkan KRS regulernya di sini. Tetapi jika dia juga mengambil mata kuliah atau program Merdeka Belajar, maka dia KRS-nya untuk Merdeka Belajar di sini, tidak lagi di sini. Jadi nanti dipisah. Kalau dia ngambil reguler dan Merdeka Belajar, maka dia KRS di sini dan di sini. Jika dia ngambil dua-duanya ya. Kalau dia hanya mengambil reguler, maka dia hanya KRS di sini. Kalau dia hanya ngambil KRS Merdeka Belajar, maka dia hanya KRS di sini ya. Untuk antar pelajar nanti dia pertukaran pelajar antar prodi UNISA, nanti dia ngambil menu yang pertama ini. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya dia mengambil untuk yang pertukaran pelajar UNISA keluar atau outbound, nanti dia ngambil yang di sini. Ini ya. Kemudian untuk yang aktivitas mahasiswa nanti dia ngambilnya di sini. Tentu saja untuk aktivitas mahasiswa dia harus memasukkan klaim prestasinya, nanti ada menunya di sini, kemahasiswaan, kemudian klaim prestasi. Nah, ketika dia sudah ada pemetaan mata kuliah dan aktivitas mahasiswa, maka nanti
KRS yang ada di sini itu akan otomatis. Tapi nanti mahasiswa tetap disarankan melihat ya apakah sudah benar-benar otomatis masuk atau belum gitu. Misalnya prodi A itu untuk magang itu sudah dipetakan sampai 20 SKS. Nah, maka nanti ketika mahasiswa tersebut pada prodi A itu memilih magang, maka otomatis akan KRS-kan 20 SKS sesuai dengan pemetaan tadi. Bisa juga strategi yang kedua. Jadi ternyata di prodi B itu setengah, hanya 10 yang dipetakan. Maka nanti yang akan otomatis masuk hanya 10 SKS. Dengan 10 SKS sisanya itu ngantri sendiri. Bahkan mungkin prodi C itu tidak dipetakan alias bebas, atau mungkin sesuai dengan karena terlalu banyak aturannya gitu ya, sehingga mungkin udahlah dilepas saja atau gimana begitu, sehingga nanti mahasiswa tersebut full melakukan KRS sendiri. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.